Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma, NIM 1865033 kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen proyek information teknologi. Masuk pada materi yaitu pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek yang akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah: yang pertama, pengelolaan personel dan koordinasi tim; yang kedua, masalah atau problem; yang ketiga yaitu proses. Kemudian masuk pada terminologi. Manajemen proyek yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Masuk pada manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu yang pertama personel, yang kedua masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, yang ketiga proses, dan yang keempat yaitu proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Dan personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Manajer senior yaitu yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kemudian yang pertama itu manajemen proyek atau teknis. Pemimpin tim yaitu yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Yang kedua praktisi yang dikerjakan PL, klien yang menentukan kebutuhan PL, dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Yang keempat, penggunaan PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Kemudian pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu ada 7. Yang pertama, mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja. Yang ketujuh yaitu mampu mengenali tim. Kemudian masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah yaitu suatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah yaitu ada 3. Yang pertama, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian tujuan informasi yaitu objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Kemudian project yaitu urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, yang meliputi 3 hal, yaitu time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek, ada berapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation atau keterbatasan, competition atau kompetensi. Kemudian cost yaitu sebuah biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya.
Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitori semua limitasi ini supaya proyek aman. Kemudian quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua itu fase proyek atau project phase. Persiapan atau initiating itu mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kemudian perencanaan planning, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir atau requirements gathering. Kemudian pelaksanaan atau executing, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian pengawasan controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Kemudian sosialisasi atau close out, formalisasi penerima kesuksesan suatu proyek dari stakeholder atau klien. Kemudian dokumentasi, dokumen konsep proyek atau project konsep dokumen, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan atau preliminary meetings. Kemudian dokumen kebutuhan proyek, project requirements dokumen, hasil dari analisis kebutuhan. Kemudian untuk dokumen persetujuan atau validasi yaitu atau project charter, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien, acknowledges ini dokumentasi dan bahasa ajaran bahasa Inggris. Kemudian dokumentasi yaitu dokumen konsep proyek atau project konsep dokumen, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan atau preliminary meeting. Kemudian dokumen kebutuhan proyek atau project requirements dokumen, hasil dari analisis kebutuhan. Dokumen persetujuan atau validasi atau project charter yaitu dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien, acknowledges bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Kemudian dokumen lingkup proyek atau project scope dokumen, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan sebagainya. Kemudian dokumen perencanaan proyek, project plan, yaitu detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Kemudian yang terakhir yaitu dokumen sosialisasi, closing dokumen, yaitu metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Kemudian masuk pada peralatan dan teknik manajemen proyek. Per chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Sedangkan Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal. Pada kolom kiri, pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ya, mungkin itu saja review materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.